mau ibadah sekolah minggu hari ini, persiapkan hati dan pikiran, persiapkan Alkitab dan persembahannya. Kita menyanyikan sebuah lagu, I Love You Jesus. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi. Kiranya semua sehat dan gembira ya adik-adik. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi yang akan dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 22, Kami Anak Sekolah Minggu ayat 1 dan ayat 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita dengarkan bacaan hukum Taurat yang akan dibacakan oleh adik-adik sekalian. Mari kita ikuti. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, suri Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberkati Tuhan kepadamu. 6. Jangan kau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan kau mencuri. Tita ke-9, jangan kau berdusta. Tita ke-10, jangan kau mendambahkan akan rumah sesamamu. Jangan kau mendambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kitanya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kita atau firman-Nya. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi adik-adik ya. Ya adik-adik, kita bernyanyi Roma tu Yesus ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita buka kitabnya. Buka kitab Yakobus ayat 5. Yakobus 5 ayat 1 sampai ayat 6. Yakobus 5 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan menataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api.
kamu telah menumbuhkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita bernyanyi. Silakan. Jadi kita bernyanyi baca kitab suci ayat 1 dan ayat 2. Kita sama-sama mengaku iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kami daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita dengarkan pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu. Di sini Abang Reno akan menyampaikan satu buah pengumuman, yaitu kita akan mengadakan ibadah Natal Sekolah Minggu HKBP Sukatani yang akan dilakukan melalui aplikasi Zoom secara online dan dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020 jam 4 sore. Dicatat ya tanggalnya. Dan untuk meramaikan acara tersebut, adik-adik akan diminta untuk membuat video, merekam video adik-adik menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema yang ada di Kidung Jemaat nomor 99 dan dinyanyikan dalam 3 ayat ya. Bagaimana videonya? Adik-adik bisa lihat di bawah ini. Yang pertama harus adik-adik siapkan adalah adik-adik harus memastikan merekam video core-nya di ruangan yang kondusif. Maksudnya adalah di ruangan yang sepi, tidak banyak suara, agar suara yang terdengar lebih baik lagi. Yang kedua, dalam merekam, adik-adik bisa menggunakan handphone atau kamera.
Namun jika menggunakan handphone, mohon dipastikan merekamnya dengan posisi handphonenya datar ya adik-adik, atau landscape datar seperti ini. Lalu yang ketiga, adik-adik bisa menggunakan bantuan headset atau headphone. Seperti ini pasti tahu ya. Bisa menggunakan headphone dan musik pengiringnya bisa diputar dan adik-adik bisa dengarkan langsung melalui headphone ini atau headset ini. Lalu adik-adik bisa langsung bernyanyi, sehingga adik-adik bisa memastikan suara yang terdengar adalah hanya suara adik-adik sendiri. Jadi tidak ada suara lain. Bisa dipahami ya? Kalau begitu, ini dia contohnya. Here we go! Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Pengumuman yang kedua, adik-adik disuruh untuk membuat pohon Natal. Nah, adik-adik untuk pohon Natalnya itu bebas. Mau pakai kertas misalkan terbuatnya boleh, atau misalkan mau bahan-bahannya terigu jadi cake boleh. Dan juga boleh untuk minta bantuan sama orang tua atau kakaknya. Oke? Kalau mau lihat contohnya di sini. How lovely are your branches, not only green when summer's here, but in the coldest time of year. Oh Christmas tree, how lovely are your branches. Oh Christmas tree, your candles shine so brightly. Oh Christmas tree, your candles shine so brightly. Each bough just holds a tiny light that makes each present sparkle bright. Oh Christmas tree, your candles shine so bright. Nah, adik-adik udah lihat kan contohnya kayak gimana? Nah, kalau sudah dibuat pohon Natalnya, adik-adik diminta lagi untuk berfoto bersama pohon Natalnya. Dan dipastikan fotonya muka adik-adik kelihatan ya sama pohon Natalnya. Jangan lupa. Pengumuman ketiga, kita akan bagi liturgi. Yeay! Gimana caranya? Nanti kakak kasih nama-nama kalian. Habis itu adik-adik cari nama kalian di horong masing-masing. Setelah adik-adik dapat, adik-adik hafalkan. Setelah itu nanti kita bacakan di Natal kita nanti. Untuk nama-namanya ada di sini ya adik-adik. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, oh when he washed, when Jesus washed, he washed my sins away. Oh happy day,
adalah kalau adik-adik tidak bisa ikut Natal sekolah minggu, misalnya pulang kampung atau ada urusan yang tidak bisa ditinggal bersama mama papahnya, adik-adik bisa hubungin guru-guru sekolah minggu ya, supaya kakak-kakak sekolah minggu bisa tahu adik-adik yang mana yang bisa ikut, mana yang enggak. Oke adik-adik? Ya, itu dia adik-adik pengumuman untuk Natal kita. Nah, sekarang kakak akan menginfokan pengumpulan terakhir video dan foto pohon Natal kalian. Jadi nanti dikumpulkan terakhir pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 23.59 atau sebelum jam 12 malam ya adik-adik. Bisa dikirim lewat WA ke kakak Asi, kakak Christine, kakak Yayet, kakak Anne, kakak Yuli, kakak Aster atau Bang Reno. Boleh, semuanya boleh. Via WA ya adik-adik. Nah, untuk nyanyinya juga kakak akan kasih link YouTube di sini nanti. Kalian bisa akses, jadi kalian dengarkan lagu Kita Surga Bergemanya dengan musik tadi supaya temponya sama dan 3 ayat ya adik-adik. Ya, itu aja. Nah adik-adik, untuk lagunya adik-adik bisa cari di YouTube dengan tulisan Gita Sorga Bergema lagu Natal melodi gitar. Adik-adik pilih yang kakak kasih tanda panah dan kotak merah ya. Setelah itu adik-adik bisa bernyanyi deh dengan lagu itu. Bagi adik-adik yang namanya belum dapat mengikuti, boleh hubungi ke WhatsApp kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke? Sampai jumpa di ibadah Natal sekolah minggu. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu, kita akan ujian. Silakan. Jadi adik, kita akan bernyanyi Yesus sayang padaku ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik ya. Kembali lagi bersama dengan Bang Rena akan bawain firman. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, bagaimana mau informasikan lagi? Jangan lupa siapin Alkitabnya ya, karena nanti kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Kita berdoa dulu, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan sudah membimbing kami pada minggu yang cerah ini agar kami dapat bersekutu bersama-sama Bapak walaupun melalui media online Bapak atau pastor virtual, tapi kami yakin itu masih menjadi rencana dari Tuhan kepada kami untuk tetap menemani kami dimanapun kami berada. Berkati kami dalam ingin mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau berkati agar adik-adik sekolah minggu di rumah dapat dengar-dengaran dan mencerna firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu yang di rumah dengan Roh Kudus Tuhan serta hamba sendiri yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, diambil Alkitabnya, dibuka Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Abang Reno ulang. Kisah Para Rasul 10 pasal yang 10 ayatnya yang
yang 34 sampai ke 35. Sudah ya? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, itu adik-adik 2 ayat yang akan menjadi cerita pada hari ini yang akan Bang Reno sampaikan. Nah, sekarang Bang Reno punya pertanyaan nih. Adik-adik di sekolah atau di rumah punya nggak teman yang berbeda? Berbeda apa tuh Bang? Berbeda dari segi fisik, misalnya punya teman yang kecil banget atau yang besar banget, tinggi banget atau yang pendek banget. Terus berbeda agama. Adik-adik kan Kristen ya, punya nggak teman yang Islam? Punya teman yang Katolik? Hindu, Buddha, Konghucu? Punya nggak? Terus kalau suku, adik-adik kan orang Batak ya, orang Batak punya nggak teman yang sukunya Jawa, Papua, Ambon, atau orang Sunda? Ada? Atau kalau dari segi status ekonomi, ada yang mampu, sangat mampu, ada yang kurang mampu. Punya nggak teman-teman? Adik-adik punya nggak teman-teman yang seperti itu? Kalau punya coba dihitung ada berapa? Banyak nggak? Kalau banyak itu artinya adik-adik bergaulnya berarti nggak memilih-milih ya. Itu bagus berarti. Nah, kalau misalnya punya adik-adik, apa sih yang membedakan kita dengan teman-teman adik-adik? Misalkan Bang Reno punya teman nih, teman Bang Reno Islam, namanya Andre. Andre ini Islam, dia orang Jawa, terus juga dia agak pendek dari Bang Reno. Kalau dari perbedaan itu aja kelihatan ya adik-adik ya, kelihatan perbedaan dari fisiknya, gitu. Atau kalau dari cara dia beribadah itu langsung kelihatan ternyata dia orang Islam. Gitu. Tapi ada nggak sih adik-adik yang membuat kita sama? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, sebelum menjawab pertanyaan yang tadi Bang Reno sampaikan, Bang Reno punya satu video yang bisa adik-adik cermati terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Silakan ditonton videonya. Saling menghargai. Ada apa Tuan? Singkirkan pengemis itu, mengganggu pemandangan saya. Baik. Cepat. Hei pengemis, jangan duduk di sini. Cepat, cari tempat lain saja. Tuan, semuanya sudah beres. Saya sudah mengusir pengemis yang ada di depan itu. Nah, bagus. Dia kan hanya duduk di situ, tidak mengganggu kan? Dengar, pengemis itu kotor dan bau. Apalagi dia duduk di depan rumah kita. Ayah? Ah, sudahlah, jangan banyak bicara. Afu, hari ini aku ada janji dengan siapa saja, ha? Dengan Pak Li. Bu, aku harus pergi. Aku ada janji dengan orang. Aku akan pergi setelah makan. Kalau bicara jangan keras-keras di depan istriku. Kau ini bodoh sekali sih. Baik Tuan. Saya tidak akan mengulanginya. Cepat, kau usir dia sekarang. Ayo cepat, pergi dari sini. Cepat. Bapak pasti lapar. Ini ada sedikit makanan. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Titi, pelan sedikit. Aku tidak bisa mengejarmu.
Kau masih tidak mengerti juga ya? Pergi. Kau ini merusak pemandangan. Kau tahu kan, banyak orang penting yang datang kemari. Ayo cepat pergi. Iya. Pak Wang, Apa? kata guru tidak apa-apa. Apa? Guru bilang mereka memang tidak punya uang, tapi mereka tidak berbahaya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Pak Wang, guru bilang jika punya keranjang besar, kita bisa membawa banyak sayuran. Maksudnya? Toleransi adalah yang diperlukan oleh orang yang terhormat. Apa? Bukan begitu. Hanya saja jangan setega itu. Sudahlah, pergi kalian. Ayo pergi. Aduh. Cepat pergi. Maling, ada maling. Hei, siapa kau? Berani masuk kemari? Tuan, saya sudah menangkap malingnya. Tata, Titi, apa kalian kenal dengan pengemis itu? Ibu Wang, hari itu pertama kali kami bertemu dengannya. Aku tidak ingat kalau pernah bertemu sebelumnya. Baguslah, dia sudah bantu kita menangkap pencurinya. Kalau tidak, pasti semuanya berantakan. Tapi sekarang, dia hilang entah kemana. Sampai belum sempat mengucapkan terima Aku kasih. tahu dia orang yang baik dan aku benar. Suamiku, kau selalu berpikiran sempit. Iya, waktu itu aku salah sangka. Maaf. Pak Wang, waktu itu aku tidak seharusnya bilang kalau Anda orang yang kejam. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toleransi membawa rasa hormat. Kita harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu, baru bisa punya teman di mana saja. Ayah dengarkan apa kata guru? Pak Wang, Bu Wang, teh ini baru diseduh. Silahkan diminum. Terima kasih, Tata. Terima kasih. Pak Wang, setelah kejadian ini tadi, Pak Wang jangan lagi berpikiran sempit ya. Iya, aku tidak akan seperti itu lagi. Gimana adik-adik? Udah ditonton videonya? Udah tahu ya jalan ceritanya seperti apa? Terus kira-kira dari video tersebut apa yang bisa kita ambil adik-adik? Atau dari pertanyaan sebelumnya, kira-kira perbedaan apa sih yang nampak sekali dari cerita tersebut? Perbedaan suku? Bukan, kalau suku mereka sama-sama Cina atau Asia, ya. Yang membedakan sekali adalah status ekonominya adik-adik. Ada di situ namanya Pak Wang. Pak Wang ini orangnya badannya besar, artinya berarti dia kaya raya adik-adik. Di situ bisa terlihat ya rumahnya itu besar ya, bajunya bagus, punya pengawal. Terus ada lagi adik-adik, kakek-kakek tuh, wah pengemis, bajunya lusuh, topinya lusuh, kurus kering kerontang. Status ekonominya sudah berbeda adik-adik dari situ. Itu perbedaan yang sangat terlihat dari cerita tadi adik-adik. Ada si kaya yaitu Pak Wang, ada si miskin dan si kakek tua. Kira-kira adik-adik bisa menjelaskan apa yang diperlakukan Pak Wang? Pak Wang ini memperlakukan bagaimana si pengemis? Gimana? Betul adik-adik, Pak Wang tidak mengasihi, meminta pengawalnya untuk mengusir si pengemis. Itu berarti bukan kasih kan adik-adik? Pak Wang berarti tidak mengasihi si pengemis. Tetapi dari cerita tersebut kita lihat siapa yang mengasihi? Istrinya Pak Wang. Istrinya Pak Wang yang keluar dari rumah ngasih makanan ke si pengemis adik-adik. Seperti itu. Terus kalau dari cerita tersebut bisa dilihat juga adik-adik, ternyata walaupun sudah diusir berkali-kali sama Pak Wang, udah dihina-hina,
udah diusir karena dibilang memperjelek jalanan, bikin jalanan jadi jelek, kotor. Kasian ya pengemisnya. Ya, tapi ternyata si kakek tua ini punya peran yang luar biasa adik-adik. Bisa dijelaskan tadi ya, kalau si pengemis ini dia menggagalkan aksi pencurian. Tadi kan ngeliat ya, ada pencuri yang teneng. Dia mengendap-endap mau memasuki rumahnya Pak Uang. Dia mau mencuri. Tapi apa yang dilakukan sama si pengemis tadi adik-adik? Ditarik kakinya kan sampai jatuh. Berarti si pengemisnya mengasihi Pak Uang karena rela berhadapan dengan si maling tadi. Coba dari bayangin kalau maling zaman sekarang, mungkin aja si malingnya mau bisa memukul si pengemis kan, tapi si pengemis malah merelakan hatinya dan mengorbankan dirinya untuk membantu Pak Uang. Seperti itu adik-adik. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil inti adik-adik. Pesan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa dalam hidup kita memang nggak boleh melihat perbedaan. Contohnya yang tadi, kita nggak boleh melihat apakah dia mampu atau enggak, apakah dia orang Muslim atau enggak, dia orang Batak atau bukan. Ih, kalau bukan orang Batak nggak mau ditemenin, udah soalnya pergi. Gitu. Sama kayak Pak Om tadi, dia miskin, jangan ada di rumah saya, gitu ya. Itu tidak boleh dan tidak baik, tidak patut seperti itu ya. Nah, dari situ kita juga belajar bahwa kita harus mengasihi sesama manusia tanpa melihat perbedaan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan sendiri yang sudah mengasihi kita. Tadi yang dibilang sama kisah para rasul tadi, selama dia berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan mengasihi mereka. Tuhan nggak melihat bangsanya tuh adik-adik. Tuhan nggak melihat bangsanya, sukunya, entah dia miskin atau kaya, nggak dilihat. Yang dilihat adalah dia saling mengasihi atau tidak. Karena kan Tuhan udah mengasihi adik-adik nih. Terus adik-adik harus gimana? Diam aja gitu? Enggak ya? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi adik-adik juga harus mengasihi sesama. Seperti itu ya. Selama orang itu takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan memandang kita semua sama. Terus juga yang kedua dari karena berbuat kasih pada semua orang itu tanpa membeda-bedakan, itu juga bisa menjadi berkat bagi kita sendiri. Bisa kita lihat dari pengemis tadi. Coba aja, untung aja si istrinya Pak Wong itu yang berbuat baik ya adik-adik. Coba kalau nggak sama sekali, nggak ada salah satu dari keluarganya Pak Wong yang berbuat baik. Mungkin keluarga Pak Wong udah kehabisan uang kali adik-adik yang dicuri sama malingnya. Tapi untungnya ada si istrinya Pak Wong yang mengasihi si pengemis. Ya, itu saja cerita pada hari ini adik-adik. Bang Reno dan guru sekolah minggu lain berharap kita semua bisa berteman, bisa bergaul dengan teman-teman yang lain tanpa membeda-bedakan. Seperti itu ya. Kita akan tutup firman kita dalam doa. Nah, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini melalui firman yang telah disampaikan oleh Bang Reno Tuhan. Terima kasih. Kiranya firman itu dapat menjadi berkat bagi kami untuk bergaul dengan teman-teman kami tanpa membeda-bedakan orang lain, karena kami sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan biarkan juga firman ini menjadi berkat bagi kami untuk menjadi berkat juga bagi orang lain Tuhan. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati kesehatan kami, proses belajar mengajar kami, orang tua kami, dan kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan dari kakak sekolah minggu. Sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari rumah masing-masing. Ya adik-adik, kita bernyanyi dari Bawa Persembahanmu satu ayat.
yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat ya tadi pengumumannya, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Dan sampai jumpa.